Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari dengan NPM 2023-2150-0230 dari kelas R1E dari Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menarasikan atau menjelaskan materi tentang agama Islam. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama itu ada politik dalam Islam, yang kedua ada toleransi dalam Islam, dan yang ketiga itu adalah akhlak. Nah, langsung saja, yang pertama itu saya akan menjelaskan sedikit tentang berpolitik atau politik dalam Islam. Nah, politik dalam Islam. Politik dalam bahasa Arab disebut dengan siyasyah, yang diterjemahkan menjadi siasat. Nah, dalam fikih Islam yang berarti mengurus sesuatu dengan hal yang membawa kebaikan baginya. Dan tujuan politik dalam Islam ialah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam, serta tujuan utamanya ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariah. Dan selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip politik dalam Islam. Yang pertama itu ada prinsip kedaulatan. Yang kedua itu ada prinsip keadilan. Jadi di dalam politik ini kita harus adil, tidak boleh berpihak dengan salah satu gitu. Yang ketiga itu ada prinsip musyawarah dan ijma. Yang keempat itu ada prinsip persamaan. Yang kelima itu ada hak dan kewajiban negara dan rakyat. Dan yang keenam, yang terakhir, ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya yaitu kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Tidak bisa dipandang sebelah mata di setiap masa dalam kondisi perpolitikan bangsa ini. Nah, sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu berdiri nih kerajaan-kerajaan hingga saat ini. Nah, pengaruh perpolitikan bangsa kita ini tidak lepas dari pengaruh umat Islam. Dan salah satu penyebabnya adalah kenapa? Karena umat Islam menjadi penduduk mayoritas bangsa ini. Selanjutnya, kontribusi dalam Islam di setiap era bangsa. Yang pertama, yaitu ada era kerajaan Islam berjaya. Yang kedua, itu ada era kolonial dan kemerdekaan atau bisa disebut dengan Orde Lama. Yang ketiga, itu ada era Orde Baru. Yang keempat dan yang terakhir itu adalah era reformasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang toleransi dalam agama Islam. Toleransi dalam Islam merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Nah, di dalam Islam sebagai agama rahmatul lil alamin senantiasa menghargai dan menghormati perbedaan, baik perbedaan suku, bangsa, dan keyakinan. Selanjutnya yaitu ada konsep toleransi umat beragama menurut Islam. Yang pertama, itu ada prinsip kehormatan umat beragama lain. Apa sih? Nah, dalam Islam mengajarkan untuk menghormati hak-hak individu dan berbagai keyakinan agama. Yang kedua, larangan memaksa agama. Dalam Al-Quran juga menyatakan
dalam surah Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat 256, bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Ini menegaskan pentingnya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, walaupun banyak sekarang akhir-akhir ini di sosial media yang sering bercandain tentang agama, entah itu memaksa atau apapun itu, yang memaksa itu tidak baik. Nah, yang ketiga ini ada hak-hak warga negara non-muslim. Nah, dalam Islam mendorong perlakuan yang adil terhadap warga negara non-muslim dalam masyarakat muslim. Yang keempat ada dialog antar agama. Islam mendorong dialog antar agama sebagai sarana untuk memahami perbedaan keyakinan dan mencari kesamaan yang mungkin ada. Nah, jadi banyak kan sekarang akhir-akhir ini di podcast, di sosial media, banyak ustadz dan misalkan pendakwah dari agama lain itu kayak berdialog, bertukar pikiran. Nah, itu sangat toleransi. Yang kelima, itu ada kerjasama dalam hal kemanusiaan. Nah, dalam Islam mengajarkan untuk bekerja sama dengan semua individu dan kelompok. Yang keenam dan yang terakhir itu ada menjauhi perjudis dan diskriminasi. Toleransi dalam Islam juga berarti menjauhi prejudis dan diskriminasi terhadap individu dan kelompok. Jadi ini tidak boleh mendiskriminasikan terhadap orang lain ya, itu tidak baik. Selanjutnya yaitu ada problematika kehidupan umat beragama di Indonesia. Yang pertama, itu ada intoleransi antar umat beragama. Nah, akhir-akhir ini sangat banyak di sosial media konten-konten yang tidak toleransi terhadap umat beragama lain gitu. Yang kedua, itu ada fatwa penghakiman. Nah, ini sangat berbahaya karena bisa memicu adanya konflik antar agama. Yang ketiga, itu ada rendahnya tingkat pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama. Yang keempat, itu ada pertarungan antar umat beragama dalam memperdebatkan hal-hal yang tidak penting. Nah, ini salah satu contohnya itu bisa peran. Karena kan dalam Islam pun diajarkan agamamu dan agamaku. Jadi tidak usah mengurusi agama orang lain, fokus saja pada agamamu sendiri, seperti itu. Yang kelima itu ada hegemoni politik. Nah, jadi ini tuh kalau beragama kayaknya tidak usah disangkut pautkan oleh politik gitu, karena bakal adanya memicu konflik seperti tadi itu. Dan yang terakhir yaitu ada upaya mewujudkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang pertama, itu ada mempromosikan perdamaian dan harmoni. Yang kedua, itu ada menjunjung tinggi keadilan. Yang ketiga, yaitu merawat lingkungan. Dan yang keempat, itu adalah mempromosikan pendidikan. Lanjut, saya akan menjelaskan terkait tentang materi yang ketiga, yaitu materi tentang akhlak. Nah, pengertian secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni khuliq, yang berarti tingkah laku, tabiat, atau perangai. Dan secara istilah, akhlak adalah budi pekerti luhur atau kelakuan yang dimiliki oleh seseorang. Dan akhlak dapat diartikan sebagai etika. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup akhlak. Yang pertama, manusia dengan Allah sebagai penciptanya. Nah, titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan kesadaran bahwa tiada Tuhan
selain Allah. Yang kedua, itu ada akhlak terhadap sesama manusia. Nah, petunjuk tidak hanya berbentuk larangan, melakukan hal-hal yang negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar. Melainkan juga menyakiti hati dengan menceritakan aib orang. Nah, itu tidak baik dilakukan. Selanjutnya, yaitu ada pembagian akhlak. Yang pertama, itu ada akhlak mulia dan terpuji. Yang kedua, itu ada akhlak buruk atau tercela. Selanjutnya, yaitu ada pembinaan akhlak. Apa itu pembinaan akhlak? Nah, jadi pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam Islam. Nah, hal ini juga dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pembinaan akhlak dapat ditempuh dengan cara senantiasa menganggap diri ini sebagai manusia banyak kurangnya daripada kelebihannya. Jadi kita tuh sebagai manusia harus selalu menganggap diri ini sebagai orang yang banyak kurangnya daripada lebihnya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Mungkin segitu saja penjelasan sedikit dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya tempatnya salah dan kurang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.